Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, saudara, sedang menggalakkan sebuah program di mana kesiapsiagaan menjadi hal yang penting untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan menjelang musim kemarau. Lantas apa saja upaya yang dilakukan BPBD Kota Madiun? Berikut liputannya untuk Anda. Berbagai langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau dilakukan BPBD Kabupaten Madiun. Salah satunya dengan menyiagakan tim reaksi cepat yang berpengalaman dalam penanganan kebakaran hutan. Selama ini, penanganan kebakaran hutan memiliki karakteristik berbeda dibanding kebakaran bangunan atau permukiman. Kondisi medan yang sulit dijangkau seringkali membuat proses pemadaman harus dilakukan secara manual oleh petugas di lapangan. Untuk memperkuat kesiapsiagaan, BPBD juga meningkatkan koordinasi dengan pihak perhutani. Langkah ini dilakukan agar penanganan dapat berjalan lebih cepat dan efektif apabila terjadi kebakaran di kawasan hutan. Selain menyiapkan personel BPBD telah melakukan pemetaan wilayah yang dinilai memiliki potensi kebakaran hutan selama musim kemarau. Hasil pemetaan menunjukkan 3 kecamatan menjadi fokus pemantauan, yaitu hutan di Kecamatan Dagangan, Gemarang, dan Kare yang masuk dalam kawasan hutan perhutani. Memang untuk kebakaran hutan ini potensinya cukup tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar kecil, tapi kita juga teman-teman TRC dalam hal ini sudah terbiasa untuk penanganan kebakaran hutan. Nanti kita kolaborasi dengan perhutani, Memang untuk kebakaran hutan itu bukan menjadi tugasnya Damkar, itu jadi tugasnya BPBD karena ini terkait dengan pemadaman dengan cara manual nantinya. Cara manual nanti yang tidak memungkinkan alat pemadam kebakaran itu bisa sampai ke titik terjadinya kebakaran. Melalui pemantauan intensif dan penguatan koordinasi antar instansi, potensi kebakaran hutan dan lahan diharapkan dapat diatasi, serta penanganan saat muncul titik api di wilayah hutan Kabupaten Madiun dapat cepat dipadamkan. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Memasuki musim kemarau, BPBD Kabupaten Madiun mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Bagaimana upayanya dan apa imbauan untuk masyarakat? Kita tanyakan langsung kepada analis kebencanaan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Madiun, Hanandi Yanuar Lukman. Selamat pagi Bapak Lukman, sehat selalu, semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Pak, boleh dijelaskan, tadi kita sudah mendengar ada pengantar ya. Nah ini lantas apakah dari BPBD Kabupaten Madiun ini sudah memetakan titik-titik karhutla dan ini ada di mana saja Bapak? Baik, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hanandi Yanuar dari Seksi Pencegahan Kesiapsiagaan Analis Kebencanaan. Untuk wilayah Kabupaten Madiun memang sudah benar dipetakan di wilayah mana saja yang potensi terjadi kebakaran. Dengan kami berdasar dari data kajian risiko bencana atau data KRB, itu di wilayah Kabupaten Madiun ada sekitar 27 desa yang mempunyai kerawanan tinggi terkait kebakaran hutan dan lahan. Begitu. Dan untuk wilayahnya ada tersebar di tadi yang sudah disebutkan, ada di wilayah Gemarang, terus kemudian ada Kare, terus kemudian juga Dagangan, seperti itu. Oke, jadi memang ini jadi suatu hal yang penting untuk kemudian masyarakat pun tahu. Dan mungkin ini menarik Bapak, kita tahu kalau berbicara soal kebencanaan, utamanya tentang karhutla, di sini ada early warning system. Nah, upaya pemantauan seperti apa saja yang memang masuk dalam early warning system ini? Baik. Untuk upaya early warning system, kami juga menggunakan aplikasi yang ada dari Kementerian Pusat. Seperti contohnya, apakah di layar terlihat? Di tempat kami ada yang namanya Sipongi. Kami pakai menggunakan situs dari Kementerian Kehutanan, itu untuk deteksi titik lokasi kebakaran, itu pertama. Kemudian juga kami dari BMKG, kami juga ada situsnya dari
download aplikasi sistem BMKG, itu ada yang namanya peta FMCG atau Boil Moisture terkait potensi yang rawan kebakaran. Jadi dari dua aplikasi itu, melalui data citra satelit, informasi kejadian kebakaran juga dapat segera diinformasikan. Untuk yang ketiga, tentunya kami juga deteksi dini dari laporan masyarakat atau relawan. Di tempat kami ada yang namanya Destana, Desa Tangguh Bencana atau Desa Kelurahan Tangguh Bencana. Di tiap desa tersebut, informasinya bisa merupakan jadi agen kami yang ada di wilayah desa terdekat. Juga selain itu yang disebutkan di depan, kami juga memiliki tim reaksi cepat yang tersebar di 15 wilayah kecamatan. Sehingga misal apapun kejadiannya, entah itu karhutlah atau mungkin ada kejadian yang lain, bisa segera diinformasikan kepada kami melalui admin Pusdalop BPBD. Begitu Pak. Baik, dari semua sarana dan prasarana, Bapak lantas seberapa siap dalam mengantisipasi karhutlah di Kabupaten Madiun dan apa saja tantangan yang selama ini terjadi, Bapak? Betul Pak, dari berbagai sarana prasarana tersebut, untuk Kabupaten Madiun kami siap menghadapi potensi kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Madiun. Nah, mengingat potensi kebakaran hutan dan lahan yang biasanya mungkin ada di lokasi hutan terutama, itu otomatis kami mau tidak mau melakukan pemadamannya melalui manual. Dan kami memulai pasukan untuk tim reaksi cepat tersebut untuk ketika melakukan pemadaman secara manual. Sedangkan di wilayah lahan, jadi namanya hutan dan lahan, itu kan juga ada yang di wilayah lahan di sekitar wilayah pemukiman. Nah, untuk wilayah yang sekitaran permukiman itu atau lahan, kami bekerja sama dengan Damkar, jadi Dinas Satpol PP dan Damkar itu untuk melakukan penanganan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, yang biasanya mungkin agak sering terjadi, itu di wilayah lahan tebu. Nah, untuk di wilayah lahan tebu itu, kami juga kerjasama dengan pabrik gula setempat. Dalam artian di masing-masing pabrik gula tersebut, misal ada kejadian kebakaran, kami bisa menghubungi kontak mereka juga untuk membantu proses pemadaman di wilayah lahan tebu perusahaan tersebut. Begitu. Koordinasi lintas instansi juga jadi salah satu kunci ya Pak untuk menghadapi ini semua. Nah Pak, ini terkait dengan bagaimana kasus tinggi atau tidaknya di Kabupaten Madiun. Lantas seperti apa Pak angka kasus tahun lalu dengan angka kasus tahun ini? Dan mungkin ini sekaligus menjadi perhatian masyarakat. Bagaimana caranya nanti bisa menghubungi tadi cepat tanggap dan bisa melapor kepada BPBD. Pak Yanwar. Oke, baik, siap. Untuk selain lintas koordinasi tersebut, untuk potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Madiun ini kategorinya di kategori rendah. Meskipun ada potensi tinggi, jadi potensi itu belum tentu terjadi, namun di kenyataan, di kejadian sepanjang tahun lalu dan tahun ini, untuk kejadian kebakaran hutan dan lahan tahun lalu sejumlah 1 kejadian, kemudian untuk tahun ini sejauh ini belum ada kejadian kebakaran hutan dan lahan. Dan kemudian untuk memudahkan dalam koordinasi, masyarakat bisa langsung menghubungi admin BPBD kami di Pusdalop BPBD di nomor 0852 9900 6620. Di nomor tersebut siapapun laporan bisa segera masuk, bisa segera menghubungi, dan kami standby 7x24 jam. Ready untuk masyarakat. Begitu Pak. Baik. Bapak, bagaimana bentuk edukasi bencana yang diberikan kepada masyarakat agar tetap tanggap terhadap bahaya dari kebakaran hutan dan lahan? Karena kita tahu ini mungkin bukan sebuah informasi atau edukasi yang kita pelajari dari bangku persekolahan, Bapak. Siap. Untuk edukasi, kami juga ada program namanya KIE, Komunikasi Informasi dan Edukasi. Itu biasanya kami menuju ke sekolah-sekolah, juga kemudian ada instansi yang mengundang juga, kemudian kami juga edukasi ke masyarakat secara umum, baik secara datang langsung maupun melalui media sosial. Kalau datang langsung, misal di sekolah-sekolah, kami informasikan bagaimana cara penanganan pencegahan kebakaran itu, bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran semakin meluas, dan termasuk di media sosial kami juga menginformasikan terkait potensi-potensi yang bisa menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Dan yang perlu diingat atau perlu diketahui masyarakat, di musim menuju kemarau seperti ini,
kadang-kadang kita ketika bakar sesuatu gitu, itu apabila tidak ditunggu bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Malah justru mungkin bisa jadi yang bukan kebakaran tidak hanya lahannya saja bisa merembet ke arah permukiman. Seperti itu. Oke, tadi itu udah satu imbauan dari Pak Yanuar terkait dengan bagaimana cara untuk tidak memicu karhutla. Bapak mungkin ada yang lainnya atau yang bisa masyarakat lakukan hanya itu? Untuk yang selain itu, yang pasti biasanya yang perlu diantisipasi selain itu, untuk yang terutama jangan buang sampah sembarangan dan kemudian jangan sampai bakar sampah sembarangan. Itu yang terutama. Dari hal sederhana itu yang bisa mengakibatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Adapun misal di wilayah hutan, mungkin misal ada kegiatan seperti pendakian atau mungkin kegiatan seperti jelajah alam, jangan sampai kita buang seperti puntung rokok atau hal-hal yang bisa mengakibatkan kebakaran, terutama itu. Untuk sejauh ini koordinasi kami dengan dengan instansi terkait sudah cukup baik sehingga ketika terjadi kebakaran belum langsung segera dilibatkan personil terkait untuk pemadamannya. Kurang lebih begitu. Baik Pak Yanuar, ini memang sudah terlalu banyak kasus untuk tidak lagi peduli seperti itu ya Pak ya terkait dengan bahaya dari karhutla ini. Pun kalau kita berbicara soal kesiapsiagaan dan kewaspadaan pastinya hal-hal kecil yang jadi kunci. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Hanandi Yanuar Lukman, analis kebencanaan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Madiun telah bergabung bersama kami di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Bapak.